Bagiku gini, penulis itu semua orang-orang berani. Karena udah jelas dia akan mendapat tantangan. Dan artinya tantangan pertama dari diri sendiri nih. Kita sudah mengalahkan diri kita. Kita sudah mengalahkan ketakutan kita untuk menulis dan akhirnya karya kita sudah lahir, lega. Jadi setelah kita menyelesaikan tulisan kita, tentu rasa percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan sesuatu itu akan bertambah. Aku merasa bahwa dengan menulis ini, aku dikuatkan untuk menghadapi tantangan berikutnya, yaitu menuliskan karya berikutnya, itu satu. Jadi menjadi lebih berani dan lebih kuat. Yang kedua, aku semakin tahu bahwa ya memang ternyata yang kutulis ini masih level 1. Jadi kita sadar, oh iya, bahwa tulisan kita ini masih perlu pematangan, kita perlu melanjutkan lagi dan menyelesaikan. Jadi kita semakin sadar bahwa ini belum apa-apa, kita masih harus lakukan lagi. Jadi tantangan untuk melanjutkan kepenulisan itu rasanya ada terus gitu. Walaupun kita udah lega di tahap 1, tapi rasanya masih ditantang. Jadi nggak akan ada berhentinya. Mungkin aku baru akan berhenti menulis pada saat memang sudah nggak punya kemampuan apa-apa lagi secara fisik gitu. Kalaulah boleh bermimpi ya, maunya lebih banyak lah orang yang menggali lagi mengenai kekayaan budaya kita. Karena yang namanya Sumatera Utara ini, apalagi tadi kan kata kuncinya Sumatera Utara, itu lebih dari Batak Toba loh. Masih ada lagi budaya-budaya lain, bahkan ada 8 etnis sebetulnya di Sumatera Utara yang semua punya kisah-kisah yang menarik, yang punya daya tarik sendiri yang bisa diangkat menjadi karya, bukan hanya sastra tapi bahkan ya karya tari, karya lukisan gitu. Kalaulah ada memang anak-anak muda yang mau komitmen dan fokus untuk mengangkat, itu akan lebih bagus ya, dan lebih menjual menurutku. Sebetulnya bisa dibilang masuknya itu nggak sengaja, karena awalnya dulu dari berjualan buku-buku musik. Nah, pada saat lagi berjualan buku musik, lalu datanglah seorang ibu-ibu yang ingin beli buku musikku dan sekalian minta diajarin. Nah, pas ngajarinnya ke rumah dia. Nah, pas masuk ke rumah ibu ini, ternyata dia seorang penulis dan seorang sastrawan yang cukup dikenal lah di Indonesia. Dan dari situlah ibu ini sebagai balas dari jasa mengajar piano, beliau juga ngajarin saya mengenai sastra. Jadi bagiku sebetulnya masuk ke dunia sastra itu seolah-olah kecemplung pertamanya. Tapi berangkat dari puisi pertamanya, lama-kelamaan aku merasa bahwa tulisan ini perlu dikembangkan. Puisi bagus dan memang membuat kita selektif, tapi prosa itu membuat kita lebih leluasa untuk berbicara. Dan pada akhirnya aku lebih fokus di dunia prosa, dalam hal ini saat ini cerpen, karena aku merasa disitulah kesempatan seorang penulis untuk berbicara tanpa disela. Kalau kita berbicara secara verbal, orang akan menginterupsi kita, orang akan menyela kita, memprotes kita sebelum kita selesai mengucapkan apa yang mau kita sampaikan. Tapi pada saat kita menulis, setidaknya kita selesaikan dulu. Komentar, feedback, kritik, saran, apapun itu bisa masuk setelah kita selesai. Mungkin aku tipe orang nekat kali ya. Apa-apa itu kalau sudah terbit dalam pikiran, inginnya dicoba. Jadi seringkali ya memang gimana aku bilang, nggak kusarankan juga sih pada semua orang. Aku kalau sudah memikirkan sesuatu, ingin ku lakukan. Nah, menulis pun begitu. Pada saat menulis Lelaki Berusia Sehari, itu kan memang kumpulan cerpen-cerpen yang sudah diterbitkan dahulu sebetulnya di media. Saat ini aku belum punya keberanian untuk menerbitkan sesuatu yang belum pernah mendapat validasi. Di Seribu Mimpi Si Boru Pareme, aku mulai tertarik untuk mencoba mengangkat latar belakangku sendiri, Batak. Dalam hal ini, kisah Si Boru Pareme itu menarik buatku karena menyimbolkan kekuatan seorang perempuan yang patut dibanggakan oleh
bukan cuma oleh perempuan Batak, tapi seharusnya semua orang Batak, mau laki-laki mau perempuan, seharusnya bangga bahwa ada kekuatan karakter yang sedemikian rupa sehingga mampu menghadapi apapun, termasuk tragedi-tragedi dalam hidupnya. Buatku semua berawal dari sebuah pertanyaan. Ada sesuatu yang menggelitik di kepalaku gitu. Misalnya pada saat menuliskan Si Boro Pareme, hal yang pertama menggelitik kepalaku adalah siapa sih Si Boro Pareme? Kok baru dengar sekali ini gitu. Nah, itu membuatku jadi ingin tahu. Dari pertanyaan itu, lalu aku mencoba untuk mencari informasi. Apa sih yang menarik dari Si Boro Pareme? Kalau bisa ditelusuri latar belakangnya, karakternya, kehidupannya, hal-hal konflik yang dialaminya. Nah, dari situ kemudian menjadi bahan untuk diracik menjadi sebuah tulisan. Untuk produksinya, biasanya kita kan udah punya dari si pertanyaan ini yang menjadi kayak semacam apa namanya, apa aku bilang ya, semacam skopnya lah, semacam bingkai dari tulisanku itu. Pertanyaan itu siapakah Si Boro Pareme? Kemudian dari situ kita mulai menyusun brainstorm dulu dari latar belakang, karakter, konflik itu kita brainstorm hal-hal yang memang menurutku akan kumasukkan ke dalam tulisan. Dari semua yang apa namanya kata-kata kunci yang sudah ku brainstorm ini, baru kemudian kita ramu menjadi sebuah alur. Alur inilah yang kemudian akan menjadi tulisannya. Tentu diawali dengan, biasanya aku kalau menulis itu kalimat pertama, sebetulnya paragraf pertama, tapi kalau bisa bahkan di kalimat pertama pun kita sudah bisa memikat mata dan minat pembaca, itu akan sangat baik karena kita bisa ada jaminan bahwa pembaca kita akan menyelesaikan tulisan kita. Dalihan Natolu itu apa sebenarnya, filosofi Dalihan Natolu itu sebenarnya bisa dikuat, lebih kuat lagi di situ. Mungkin sebaiknya tilik kembali ya, minat kita, tujuan kita menulis itu apa. Kalau kayak aku misalnya, aku kan menulis karena merasa ada sebuah pesan. Sudah pasti kita akan dikritik, yakinlah pasti kita akan dikritik. Tapi setidaknya dengan kita dikritik berarti ada dong orang yang sudah membaca. Nah, bukankah kita menulis itu karena kepingin ada orang yang baca? Jadi kalau takut, ya kenapa takut gitu? Toh, ya tilik lagi tujuanmu. Apakah kau ingin tulisanmu itu membuat orang terkagum-kagum? Ya kalau begitu ya pantaslah kau takut, karena bisa ya seperti pepatah bilang, di atas langit masih ada langit gitu. Tapi kalau tujuanmu menulis adalah supaya orang membaca dan pesanmu tersampaikan, ya nggak usah takut, tulislah. Daripada tulisan atau pesanmu itu kita bawa ke liang kubur nanti, kan malah nggak tersampaikan tujuanmu gitu. Memang kebetulan aku kan belajar dan dapat bimbingan dari sebuah komunitas sastra di Jakarta, namanya Dapur Sastra Jakarta. Dan dalam komunitas ini itu sudah ada penerbitnya, namanya Teras Budaya. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik dengan penerbit. Nah, tidak berarti bahwa semua penulis itu harus beraliansi seperti itu. Bisa aja penulis yang independen itu bergerak sendiri, artinya menawarkan tulisannya ke penerbit-penerbit. Nah, informasi inilah kadang yang mungkin kurang banyak dimiliki oleh para penulis ya, kemana harus mengirimkan. Sebetulnya sih di setiap buku itu ada, penerbitnya kan ada namanya, cuma alamatnya agak susah. Nah, makanya sangat saya sarankan bahwa penulis itu sering-seringlah bergabung dalam komunitas penulis, sering-seringlah membaca informasi supaya tahu kemana. Jadi kita punya dua jalan nih. Satu, kalau aku yang kupakai ya, aku selalu mencoba menerbitkan melalui penerbit yang memang ada di komunitas kami. Tapi bisa juga kita menerbitkan dengan cara mengirimkan proposal kita atau contoh dari satu bab pertama dari tulisan kita itu ke penerbit-penerbit yang lain. Pertama tentu ingin sekali lebih banyak orang yang tahu. Ada loh yang tokoh di kisah-kisah di Torsa Batak itu ada loh tokoh yang bernama Si Boro Pareme. Ada juga yang namanya Si Saribu Raja. Dan keduanya adalah saudara, bahkan kembar. Setidaknya itu dulu. Jadi, dan akan lebih bagus lagi kalau yang tahu ini bukan hanya orang Batak, tapi orang luar. Maksudnya suku di luar suku Batak. Karena ironisnya seperti ini. Hampir semua orang Batak pasti kenal si Malin Kundang kan. Tapi kalau kita pergi ke Jawa Barat, kita pergi ke Toraja, tanyalah mengenai Si Boro Pareme, siapa? Pasti begitu. Kok bisa gitu ya? Kenapa sih tokoh-tokoh yang ada di dunia Batak ini sangat tidak populer? Itu masih yang di luar. Anak muda Batak aja sering nggak tahu kan siapa Si Boro Pareme. Nah,
setidaknya dengan aku menuliskan seperti ini, itu orang udah tahu, oh ada yang namanya Siboru Pareme. Dan kalau nanti pada akhirnya yang tahu ini adalah seseorang yang lebih berpengetahuan dariku dan lebih berkomitmen untuk menggali lebih dalam mengenai Siboru Pareme dan Seribu Raja, wah itulah namanya tujuanku udah betul-betul tercapai. Coba kita saling berbuka pikiran, berpikiran terbuka dan punya konsep pikiran yang sama bahwa ini kan demi budaya kita juga, demi kedepannya. Kalau semua orang dikritik dan semua orang takut untuk menulis, suatu saat nanti semoga nggak terjadi ya, bisa jadi budaya kita ini akan punah karena nggak akan ada orang lagi yang tahu mengenai siapa itu Siboru Pareme, siapa itu Siboru Biding Laut, nggak ada yang tahu karena nggak ada yang bercerita mengenai itu. Nah semoga kedepannya kita ya coba dikurangilah sifat untuk merasa udah raja, udah boru nih raja, terus lalu merasa orang lain jadi bukan level kita, enggak. Tapi ya semoga kita semua mau berangkat dalam pikiran bahwa kita sama-sama belajar. Ayo kita lanjutkanlah apa yang sudah dengan baik ditata, opung-opung kita, mari kita lanjutkan ke depan supaya anak cucu kita pun tetap mengetahui mengenai budaya kita gitu. Nah kita orang Batak, kita orang berani, kita orang-orang kuat, terutama mengenai budaya kita. Mari kita coba lanjutkan apa yang sudah dengan baik dilakukan oleh leluhur kita, oleh opung kita. Menuliskan hikayat Batak, menuliskan kisah-kisah yang ada di kebudayaan Batak, dan mari kita wariskan itu kepada anak cucu kita. Karena suatu bangsa yang punya pustaka yang bagus, itu adalah bangsa yang kuat. Dan kita bangsa Batak adalah bangsa yang kuat.